Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jarak titik ke garis. Kemudian kita sudah menemukan rumus garis tinggi pada segitiga siku-siku, dan juga ada beberapa contoh yang telah dijelaskan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jarak titik ke garis dengan contoh nanti yang lebih sukar atau yang lebih rumit. Tapi sebelumnya ada baiknya perhatikan dulu video berikut ini. Jika diperhatikan video tadi, itu adalah gambar piramid yang ada di Mesir, atau lebih tepatnya di Giza. Piramid ini dalam matematika itu selalu disamakan dengan limas. Dengan memahami jarak titik ke garis atau konsep dimensi ruang 3 jarak, maka kita akan dapat menentukan berapa tinggi piramid. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan hal berikut ini. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas ini garis tinggi dari segitiga ABC. Garis tingginya ini CD. CD itu sama dengan BC dikali AC per AB yang telah dibahas, yang telah ditemukan bagaimana menemukan rumusnya. Kemudian ada kubus ABCD EFG H. Panjang diagonal sisinya itu adalah A akar 2 jika rusuk kubus itu panjangnya A. Sedangkan panjang diagonal ruangnya A akar 3. Diagonal sisi itu BG, BD, EG, dan ada beberapa lagi yang lain. Sedangkan diagonal ruang itu AG, AG. Kemudian HB, CE, dan DF. Ini adalah diagonal ruang pada kubus. Untuk lebih memahami jarak titik ke garis ini, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. M titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2011 paket 12. Kita perhatikan dengan baik-baik soal ini. Diberitahukan rusuknya 8 cm, artinya DC, kemudian DH, EF, CG itu panjangnya 8 cm. M di tengah EH, artinya IH ini nanti ada di tengah-tengah M, ada titik M di tengah-tengahnya. Karena berada di tengah berarti EM, MH itu panjangnya sama, dan EM itu berarti setengah dari EH atau setengah dari 8, atau EM itu 4. Kemudian yang ditanyakan jarak titik M ke AG. Titik M ke AG berarti nanti kita hubungkan A ke G, dan ini adalah diagonal ruang. Tadi sudah dibahas rumus panjang diagonal ruang itu adalah A akar 3. Karena diberitahukan rusuknya 8 cm, berarti nanti AG itu panjangnya 8 akar 3 cm. Kemudian kita hubungkan garis-garis ini tadi, A ke M ke G, ini kita hubungkan
sehingga terbentuklah segitiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini titik M tadi berada di tengah. M ini kita proyeksikan ke garis AG. Sebut aja titik proyeksinya itu O, M, O. Terserah hurufnya apa yang mau kita gunakan, tapi jangan menggunakan huruf yang sudah digunakan pada kubus ini. O adalah proyeksi titik M pada garis AG. MO ini adalah jarak titik M ke garis AG. Karena dia proyeksi, artinya garis tersebut tegak lurus. Tegak lurus artinya berlakulah nanti teorema Pitagoras. Untuk lebih memahami segitiga yang terbentuk, perhatikan animasi berikut ini. Jadi terlihat segitiganya adalah segitiga sama kaki, artinya panjang AM dengan MG itu sama. Sekarang kita akan selesaikan soal ini. Untuk menyelesaikannya kita harus tahu berapa panjang AM. Kalau sudah kita peroleh nanti panjang AM, berarti MG juga sudah kita dapatkan karena merupakan segitiga sama kaki, artinya panjang AM sama dengan panjang MG. Untuk mendapatkan panjang AM ada beberapa cara yang kita lakukan. Bisa kita gunakan segitiga A, E, M. Bisa juga M ini kita proyeksikan ke garis AD. Kita proyeksikan, sebut aja misalnya M aksen. Berarti segitiga yang kita gunakan A, M aksen, M. Atau boleh juga D, M aksen, M. Nah, nanti DM itulah panjang dari AM. Kenapa? Karena terbentuk juga segitiga sama kaki, karena tadi M di tengah-tengah EH. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan segitiga A, M aksen, M. Tadi setelah diperoleh panjang AM, panjang A, M aksen itu 4. Panjang A, M aksen itu 4. Karena kalau diperhatikan, ini kita proyeksikan kemari, A, M aksen itu sama juga panjangnya dengan EM. Panjangnya 4,5 dari EH. Kemudian MM aksen itu 8. MM aksen itu panjangnya 8. Kenapa? Karena MM aksen itu panjangnya sama dengan DH, sama juga dengan AE, atau sama juga dengan panjang rusuk kubus tersebut. Berarti kita tinggal menentukan berapa panjang AM. Karena AM ini sisi miring atau hipotenusa, dan segitiga yang terbentuk adalah segitiga A, M aksen M merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. AM kuadrat sama dengan M aksen kuadrat ditambah A M aksen kuadrat. M aksen itu 8. Kita kuadratkan menjadi 8 kuadrat. A M aksen itu nilainya 4. Dan A M aksen kuadrat berarti menjadi 4 kuadrat. 8 kuadrat 64, 4 kuadrat 16, kita jumlahkan 80. Kemudian AM sama dengan 80. 80 ini sama juga dengan 16 kali 5. 16 itu akar dari 16, 4. Berarti 4 akar 5. Setelah kita peroleh nilai AM, berarti kita juga sudah menemukan panjang MG.
Berarti sekarang kita akan menentukan berapa panjang MO, atau dari soal yang ditanya tadi, jarak titik M ke garis AG. Untuk menghitung panjang MO, kita bentuk dulu segitiga A, M, G, kemudian proyeksi M ke garis AG. AM sudah kita peroleh 4/5, demikian juga MG 4/5. Terbentuk segitiga sama kaki seperti animasi yang telah diperlihatkan tadi. Kita proyeksikan. Perhatikan segitiga AMG merupakan segitiga sama kaki. Ruas garis MO merupakan jarak titik M ke garis AG. Karena segitiga AMG merupakan segitiga sama kaki, maka AO sama dengan OG sama dengan setengah dikali 8/3. Karena panjang AG itu 8/3 merupakan diagonal ruang. Berarti setengah kali 8 itu 4/3. Sehingga kita peroleh berapa panjang AO? 4/3. Sekarang kita tinggal menentukan berapa panjang MO-nya. Perhatikan kembali segitiganya. Kita mau menghitung panjang MO. MO kuadrat sama dengan AM kuadrat dikurangi AO kuadrat. Berdasarkan teorema Pythagoras. MO kuadrat sama dengan AM sudah kita peroleh 4/5. 4/5 kuadrat dikurangi AO kuadrat, berarti dikurang 4/3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Akar 5 kuadrat 5. 16 kali 5 80. 4 kuadrat 16. Akar 3 kuadrat 3. 16 kali 3 atau 48. MO kuadrat sama dengan 80 dikurang 48 atau 32. Berarti MO sama dengan akar 32. 32 ini sendiri 16 kali 2. Dan akar 16 itu adalah 4. Berarti sama juga dengan 4/2. MO sama dengan akar 32 sama dengan 4/2. Jadi jarak titik M ke garis AG adalah 4/2 cm. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.